Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Rizky Arif Nugroho, STMT, sebagai dosen pengampu dari teori perencanaan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Implementasi Konsep Resilient City pada Kota Bogor sebagai kawasan berketahanan bencana. Adapun anggota kelompok, yang pertama ada Anggi Dwi Cahyani dengan NIM 08201007, yang kedua ada Astri Lestari dengan NIM 08201009, yang ketiga ada Mawar Widari Anastasia dengan NIM 08201047, dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Aziz Indra Wijaya dengan NIM 08201055. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, masuk yang pertama yaitu latar belakang. Kota Bogor merupakan salah satu kota di Indonesia dengan intensitas bencana yang tinggi. Banyaknya catatan bencana yang telah terjadi di kota ini menjadi dasar pemerintah dalam upaya penanggulangan dan mengantisipasi bencana untuk terjadi kembali. Penanggulangan dan pengantisipasian ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pemerintah Kota Bogor saat ini telah mengadaptasi konsep perencanaan kota yaitu resiliensi City atau kota tangguh. Dengan menggunakan konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi Kota Bogor dalam menghadapi bencana, namun hingga saat ini masih belum jelas bagaimana konsep ini berkontribusi dalam mengatasi kerawanan bencana di Kota Bogor. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi implementasi konsep Resilient City pada Kota Bogor sebagai kawasan berketahanan bencana. Adapun tujuan dari laporan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep Resilient City di Kota Bogor dengan dua sasaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konsep resilient city itu sendiri, lalu yang kedua yaitu menganalisis implementasi konsep resilient city di Kota Bogor sebagai kawasan berketahanan bencana. Baik, adapun lokasi studi pada laporan ini yaitu terletak di Kota Bogor dengan luas wilayah 11.850 hektar dengan batas utara yaitu Kecamatan Kemang dan Kecamatan Bojonggede, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciamas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep resilient city yang merupakan konsep perencanaan di mana suatu kota diharapkan tetap memfungsikan berbagai sistemnya dan mampu bertahan serta pulih setelah terjadinya gangguan semisal bencana. Konsep resilient city ini berusaha memberikan pemahaman bagaimana individu, masyarakat, organisasi, serta ekosistem mengatasi perubahan, ketidakpastian, dan tantangan dari perubahan iklim. Baik, masuk pada karakteristik untuk konsep resilient city ini. Yang pertama ada tata ruang dengan kriteria pemetaan dan rencana pola ruang untuk kawasan rawan bencana. Selanjutnya ada infrastruktur dasar dengan kriteria instalasi pelindung infrastruktur dasar, sistem peringatan dini, dan pemakaian fasilitas dengan kelengkapan pelindung bahaya. Selanjutnya untuk fasilitas pelayanan publik dengan kriteria cakupan pelayanan fasilitas dan aman gangguan pelayanan administrasi, kemudian untuk sosial ekonomi dengan kriteria tingkat partisipasi relawan, kajian dan identifikasi potensi risiko bencana, dan teknologi informasi GIS. Selanjutnya untuk perencanaan dan perizinan dengan kriteria dokumen rencana dan rencana aksi penanggulangan bencana, pemulihan pasca bencana, dan RTR yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana. Kemudian untuk kemampuan dasar dari stakeholder dengan kriteria kemampuan dan pemahaman masyarakat serta tingkat partisipasi dari stakeholder. Dan yang terakhir yaitu kelembagaan dan anggaran dengan kriteria rencana dan penyaluran donasi serta cadangan dana darurat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada implementasi Resilient City di Kota Bogor, di mana pada aspek tata ruang, Kota Bogor telah memiliki pemetaan kawasan rawan bencana dan memiliki kawasan existing dengan area rawan bencana. Akan tetapi, Kota Bogor belum memiliki rencana pola ruang untuk seluruh peruntukan zona terhadap area rawan bencana. Untuk aspek infrastruktur dasar, Kota Bogor telah memiliki akses air bersih dan kepastian air minum yang layak dengan kapasitas cadangan sumber air terlindungi yang cukup,
untuk melayani wilayah rawan bencana dan kondisi dan kualitas jalan yang baik dan berfungsi normal. Akan tetapi, Kota Bogor belum memiliki ketersediaan dan penetapan instalasi pelindung terhadap infrastruktur dasar pada saat terjadi bencana. Luas jangkauan dari sistem peringatan dini lebih dari 80% dari jangkauan area rawan bencana dan pemakaian listrik pada area rawan bencana tidak dominan. Lalu untuk aspek fasilitas pelayanan publik, Kota Bogor telah memiliki pelayanan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta mampu melayani masyarakat lebih dari 80% dengan cakupan area terlayani lebih dari 80% dari area kota. Namun, belum memiliki tenaga pengajar dengan fasilitas pelayanan pendidikan yang cukup area, yang cakupan areanya terlayani lebih dari 80% dari area kota, tidak terjadi gangguan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, dan belum memiliki fasilitas perdagangan dan jasa dengan cakupan pelayanan lebih dari 80%. Lalu pada aspek sosial ekonomi, Kota Bogor telah memiliki kegiatan kajian dan studi ilmiah terkait perubahan iklim kota, kegiatan kajian dan studi ilmiah terkait perubahan iklim kota, teknologi GIS untuk informasi kebencanaan, keaktualan data mengenai kebencanaan dan perubahan iklim yang paling tidak diperbarui dalam 1 tahun terakhir. Akan tetapi, Kota Bogor belum memiliki tingkat partisipasi relawan lebih dari 80% untuk setiap organisasi masyarakat. Untuk aspek perencanaan dan perizinan, Kota Bogor memiliki dokumen perencanaan khusus untuk menanggulangi bencana, rencana aksi penanggulangan bencana dan perubahan iklim, serta dokumen rencana skenario pemulihan pasca bencana. Namun, Kota Bogor belum memiliki RTR yang terintegrasi dengan upaya penanggulangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta belum memiliki lebih dari 90% tingkat penerapan perizinan tata ruang kota. Lalu untuk aspek kemampuan dasar stakeholder, masyarakat Kota Bogor belum seluruhnya memiliki pemahaman mengenai bahaya dan kerentanan dan tingkat partisipasi program pelatihan kebencanaan dari kota untuk seluruh stakeholder belum mencapai lebih dari 80%. Untuk aspek kelembagaan dan anggaran, Kota Bogor telah memiliki rencana dan prosedur untuk penyaluran donasi dan bantuan keuangan, cadangan dana darurat dalam anggaran dan pemulihan pasca bencana, alokasi pembiayaan dalam APBD untuk program mitigasi di kawasan rawan bencana dapat terpenuhi, memiliki kelompok masyarakat sadar bencana, dan memiliki kerjasama dengan daerah sekitar dalam upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Akan tetapi, Kota Bogor belum memiliki alokasi biaya restorasi bangunan yang penting dan ekosistem pembangunan infrastruktur berketahanan bencana dapat terpenuhi. Oke, baik. Masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan pada laporan tugas besar ini yaitu yang pertama ada konsep resilient city merupakan suatu konsep perencanaan kota di mana suatu kota diharapkan tetap memfungsikan berbagai sistemnya dan mampu bertahan dan pulih setelah terjadi gangguan semisal bencana. Konsep resilient city berusaha memberikan pemahaman bagaimana individu, masyarakat, organisasi, serta ekosistem mengatasi perubahan, ketidakpastian, dan tantangan dari perubahan iklim. Kesimpulan yang kedua, yaitu dalam mengimplementasikan konsep resilient city, Kota Bogor merumuskan sebuah konsep berupa mewujudkan ketangguhan Kota Bogor terhadap risiko bencana banjir dan longsor, serta perubahan iklim melalui pengembangan infrastruktur dasar tanggap bencana, serta penerapan regulasi tata ruang yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Namun dalam kondisi eksistingnya, konsep ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pembentuk resilient city, karena masih terdapat beberapa kriteria yang belum diimplementasikan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.